Tesla begitu Betul. pesat pertumbuhannya. Walaupun terakhir saya baca di 2018, terutama saya mengambil referensi buku Bapak nih Pak. Di buku Bapak tuh menyampaikan juga Tesla itu di peringkat keempat ya Pak untuk inovasi di tahun 2018. Betul. Itu Ya, belum terupdate-nya. betul. Tapi kalau misalkan kita lihat valuasi dari Tesla sendiri bertumbuhnya gila-gilaan nih. Dia bisa mungkin Betul. Toyota, kemudian merek-merek yang lain kalau dikumpulkan mungkin baru sebesar Tesla. Dan apa sih Pak yang mungkin kalau dari kacamata Bapak melihat fenomena Tesla ini mereka bisa tumbuh berkembang dengan berbagai ide gila seorang Elon Musk untuk bisa meningkatkan valuasi dan juga perkembangan dari perusahaan sendiri, Pak. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga mengulas sedikit, sebenarnya nanti akan saya masukkan di edisi buku saya untuk edisi yang lebih baru tentang mobil listrik, karena saya lihat fenomena mobil listrik itu menjadi bukan perdebatan ya, diskusi yang sangat menarik di banyak forum, di Betul, media betul. sosial, even media sosial seperti LinkedIn oke, wajar, Facebook seperti itu menjadi diskusi yang menarik. Makanya kemudian waktu itu saya coba menulis khusus. Nah, memang kenapa Tesla bisa sangat maju? Tentu saja kita berpikir melihat secara global dulu, bahwa awareness atau intensi dari pemerintah di dunia internasional untuk menurunkan emisi gas buang itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan untuk membatasi emisi CO2 atau efek rumah kaca, gas-gas yang menimbulkan efek rumah kaca seminimal mungkin. Di ulasan saya tersebut saya sebutkan beberapa, cuma emisi gas buang. Nah, kalau kemudian itu didekati dengan continuous improvement, yang kemudian dia melakukan improvement di metode pembakaran konvensional, itu dirasa tidak akan dapat mengejar target yang ditetapkan oleh pemerintah. Makanya kemudian harus ada inovasi yang sifatnya radikal, inovasi yang sifatnya merubah semua arsitektur atau bahkan sistemnya itu. Nah, itu kemudian makanya mobil listrik produsen-produsen berlomba melakukan inovasi di mobil listrik. Nah, mengingat R&D itu terkait dengan mobil listrik bukan sesuatu yang murah, produsen-produsen itu bahkan melakukan kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang otomotif yang sama supaya mereka dapat nih dominan modelnya gitu, dapat dominan model mengenai mobil listrik. Karena kalau mereka berdiri sendiri, mengembangkan sendiri, kemudian dominan modelnya berbeda dengan apa yang mereka kembangkan, tentu saja mereka akan terancam dari sisi supply chain ya, karena supply chain itu pasti akan lebih memberikan prioritas atau atensi ke mobil-mobil yang menjadi atau produk-produk yang menjadi dominan model. Nah itu oke. Itu dari sisi luarnya. Jadi pemerintah memang mendorong supaya produsen-produsen memproduksi mengembangkan mobil listrik. Tapi produsen pun tentu saja takut kalau saya kembangkan nanti nggak punya. Nah, pemerintah juga mendorong dari sisi demand-nya. Mereka memberikan insentif bagi pembeli yang menggunakan mobil listrik, pajaknya dikurangi dan sebagainya. Itu. Nah, termasuk juga membangun jaringan berusaha mendorong supaya jaringan pengisian bahan bakar jaringan pengisian daya listrik lebih banyak, karena salah satu hal yang menyebabkan pemerintah konsumen pengguna enggan melakukan pembelian itu karena memang masih sulit untuk mencari charging session gitu. Makanya kemudian mereka mendorong dengan melakukan itu. Nah, di sisi lain teknologi dari baterai itu juga sudah mulai turun biayanya. Kalau di ulasan saya mungkin di LinkedIn ada, itu sudah mulai turun jauh dari 2016, mungkin beberapa tahun ke depan itu biaya untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan bahan bakar konvensional dibandingkan dengan harga
dengan biaya menggunakan mobil listrik akan lebih murah biaya menggunakan mobil listrik. Nah, itu yang juga mendorong terjadinya booming di mobil listrik. Nah, Tesla sendiri kalau menurut saya karena Tesla kenapa dia bisa seperti itu? Dia coba di situ juga saya bahas juga salah satunya dia coba menyasar segmen yang biasa kalau kita dulu mungkin pernah dengar motor listrik, mobil listrik itu mohon maaf bentuknya culun-culun. Iya. Jadi munculnya kecil-kecil, small-small dan sangat tidak sangat tidak reliable dari sisi performa seperti itu kan. Tapi apakah itu salah? Enggak salah sebenarnya karena memang barangkali yang dibaca oleh para marketer, para strategic planner waktu itu ya ikut teori-teori diffusion of innovation, teori crossing the chasm gitu kan. Mulai dari pasar niche market. Nah, niche market itu biasanya yang disasar yang di bawah. Udahlah, kita memenuhi segmen di level bawah yang spesifik gitu kan. Spesifik penggunaannya, let's say segmen ibu-ibu yang membutuhkan motor untuk ke pasar di sebelah perumahan gitu kan. Kan cocok kayak naik motor panjang ya. Ya, motor listrik yang culun gitu kan, yang bentuknya lucu gitu kan. Nah, tapi ternyata itu nggak bisa mendorong orang dengan kebutuhan produk yang performanya lebih baik untuk membeli gitu. Seperti itu. Itu nggak salah, memang nggak salah, tapi memang nggak bisa mendorong ke mainstream market. Beda dengan ini, dengan Tesla. Nah, Tesla memang maksudnya dia sama main di posisi niche market lah, tapi di atas dia high end. Nah, high end ini punya keuntungan. Dia kan benar-benar membuat mobil dengan gaya sport style gitu kan, Sportster masuk di level atas, harganya mahal gitu. Nah, salah satu hal yang kemudian dia bisa mendorong booming gitu karena memang masuknya dari atas. Nah, di atas itu biasanya orang-orang yang menggunakannya adalah key opinion leader. Elon Musk sendiri key opinion leader. Jadi di dalam teori diffusion of inovasi itu ada peran key opinion leader. Kalau sekarang mungkin namanya influencer ya. Nah, itu yang mendorong karena orang akan melihat ke sana. Oh iya gitu kan. Jadi kalau tadinya kalau kita bicara teori diffusion of innovation itu orang yang menggunakan pertama inovator, jenis inovator. Nah, inovator itu orang yang akan menggunakan produk baru tanpa harus diyakinkan produk ini bermanfaat. Itu mirip juga dengan early adapter. Orang di fase berikutnya. Dia nggak akan oh ya, dia tahu karena dia memang selalu mencari tahu perbaikan apa yang dia bisa dapat dari teknologi-teknologi yang ada untuk digunakan di kehidupannya. Nah, kemudian early majority. Nah, antara early adapter dan early majority itu dia crossing the chasm. Nah, early majority ini sifatnya lebih pragmatis. Dia kalau nggak lihat keuntungan dari produk yang baru muncul, dia nggak akan pakai. Nah, dia juga akan terpengaruh juga, akan mudah melihat atau menggunakan produk inovasi baru apabila ada peran dari key opinion leader. Nah, Elon Musk itu menggunakan dirinya sendiri sebagai key opinion leader dan juga dia kan menyasar segmen-segmen atas tadi. Nah, selebritis dan sebagainya. Nah, tentu saja exposure-nya di media sosial, di broadcasting itu banyak. Nah, itu yang salah satunya yang mendorong kenapa Tesla sangat booming. Selain juga di operasinya di manufacturing itu juga luar biasa. Tentu saja banyak sekali inovasi-inovasi baik dari si mobilnya, teknologi yang digunakan di mobilnya sendiri maupun manufacturingnya yang kemudian mendorong Tesla itu kalau kita bicara produk lain mungkin kenaikan kinerjanya adalah marginal dari waktu ke waktu sedikit-sedikit Tesla kenaikan performanya dari waktu ke waktu eksponensial gitu. Itu yang akhirnya dua hal ya yang bertemu. Nah, setelah itu berhasil dia bawa ke majority. Nah, dia kan dari atas baru ke bawah gitu kan. Oh, dari atas sudah berhasil kemudian dibawa ke bawah segmen-segmen yang lebih rendah lah daripada segmen yang dia sasar pada saat mobil masuk itu. Kira-kira seperti itu. Oke.